Panduan dicatat-catat aja ya, sedikit kok. Ada juga ada di buku panduan tapi tidak ada di preparat. Nah kalau kayak gitu berarti nanti soalnya saya keluarin gambar aja, gambar sama kayak gitu, gampang kan? Ya. Pokoknya kalau yang ada di buku tapi ternyata nggak ada di preparat kan berarti adik belum pernah ngeliat secara langsung. Berarti itu kalau keluar ujian paling keluarnya ya dari print-printan gambar ya. Oke, ya. Betul. Hati-hati ya pegang preparatnya. Kemarin temannya ada yang pecahin satu di preparatnya. Hati ya. Oh ya. Ada apa? Ada yang kurang. Nih lagi nyari saya nih apa ya? Udah kan? Ayo kita mulai ya. Yang pertama kita lihat kandida dulu. Ini ada di buku ya, buku panduan ya. Kandida ini infeksi apa? Jamur. Apa yang harus kita cari? Spora. Nanti preparat saya ini ada saya warnain ya, ada yang kayak saya lengkung ini huruf kayak C ini nanti supaya gampang cari di dalam yang lingkaran C-nya ini ya. Supaya enggak susah. Nih, kayak misalnya nih, ini kan C nih. Cari di dalamnya sini nih, ya. Sebetulnya mau cari di mana aja bisa aja, cuman nanti ada yang sepi-sepi begini bingung nyarinya. Ya, nih misalnya nih C yang ini kita coba deketin ya. Deketinnya itu di daerah yang agak padat. Ya, jangan yang daerah yang kosong-kosong. Coba kita dekatin. Nah, itu sudah mulai kelihatan. Nah, apa yang kelihatan? Ya. Ini hifanya ya, yang panjang-panjang nih ya, dia bersekat-sekat seperti bambu nih, ini ada sekatnya ya, tebal tipis ini nih ya. Ya, ini hifa atau pseudohifa. Pseudohifa tuh biasanya dia agak nggak begitu kelihatan jelas ini ya. Tapi kalau ini hifa nih sudah jelas ya. Kalau pseudohifa tuh agak-agak transparan ya. Kalau yang ini sudah bagus, yang ini terus ini yang kayak saya bilang kayak apa? Ya. Kayak biji selasih tuh nih kan, kalau kita makan es campur atau es teler tuh ini kan kayak gini ya. Ini mungkin hifa juga nih tapi yang pendek-pendek nih ya, tapi kalau mau bagusnya yang panjang-panjang aja nih. Sudah ya, jelas ya. Nih kalau mau keliling-keliling ke tempat C yang lain sudah saya tandain. Nih, misalnya ada C nih coba sini deketin. Ini kan kelihatan nih, dari jauh aja hifanya sudah banyak ya, menjulur-julur. Tuh, ya, terus deketin lagi. Tuh, ya, bagus nih, jelas ya. Nih, ya, pseudohifa, hifa, mungkin ada pseudohifa nih dah yang agak nggak jelas, terpotong-potong ini ya, sama ada spora, ya.
Sudah, itu aja Candida. Candida preparatnya cuma 1, jadi hati-hati ya, jangan sampai pecah. Saya punya cuma 3, yang 2 lagi dipinjam untuk praktikum mikro soalnya ya. Terus berikutnya kita ke cervix dulu. Cervix ini terdiri dari berapa lapisan? Histologi. Apa aja? Endocervix, mesocervix, Endocervix, terus ekto, ekto, terus zona transisi. Yang di tengah-tengah yang mana? Zona transisional Zona ya. transisional. Kalau ini kira-kira apa? Lapisan apa? Lapisannya. Epitelnya iya, epitel squamous berlapis kan? Ya. Kalau lapisan cervixnya dia termasuk lapisan yang mana? Ektocervix. Ekto dong. Ektocervix. Kenapa? Karena lapisan epitel squamous. Karena adanya lapisan sel epitel squamous tanpa kelenjar di bawahnya ya. Kalau dia epitel squamous tapi ada kelenjar, itu sudah mulai masuk ke, ini kan squamous nih tapi ada kelenjar. Ini sudah mulai masuk ke nih squamous dengan adanya kelenjar, zona transisi ya, transitional zone nih ya. Nanti kalau sudah sampai endo, dia epitelnya kolumnar, atasnya kolumnar, bawahnya ada kelenjar ini. Nah kayak sini nih ya, kolumnar sudah ini agak terputus ya, ini kolumnar, bawahnya sudah ada kelenjar ya, sudah endo ya. Nah ini yang kita perhatikan di sini. Di zona transisi ini ada daerah yang agak berintik-berintik nih, agak gelap-gelap nih. Lihat yang agak ngeres-ngeres ini. Kelihatan? Langkawi kelihatan? Kok lesu sekali ini? Puasa ya Langkawi? Nih, nanti mendekat ya di daerah yang nih, ini kan yang tadi ngeres-ngeres itu. Kalau sudah namanya cervicitis kronis, berarti yang kita cari adalah sel radang apa aja? Limfosit. Nah, kalau ini apa? Limfosit? Ya. Ini plasma Sel ya. plasma. Plasma tuh pokoknya ini kayak mata melihat ke samping kayak gini nih. Nih ya, kalau yang cuma titik hitam doang limfosit nih ya. Sel plasma tuh yang sitoplasmanya agak eosinofilik dan intinya di ujung ini seperti ini yang bagusnya nih ya. Terus kayak gini nih, ini saya naikin yang di belakang biar bisa lihat. Nih ya. Coba kita deketin lagi di tempat yang lain, yang ngeres yang lain. Nih sini nih. Nih sel plasma ya, jangan sampai lupa nih sel plasma kan kayak mata melirik ke samping ya. Kalau yang ini limfosit nih, semua nih limfosit ya. Sudah jelas? Jelas ya. Sudah ya, cukup segitu aja cervicitis kronis ya. Biar enggak lama kan gampang. Terus polip. Ada polip kan? Nah ini sekarang coba lihat. Kalau kayak begini kira-kira dia diambil dari ectocervix, transitional zone atau endocervix? Nih saya jelasin lagi nih. Kalau kayak gini kira-kira ini sediaannya diambil dari ectocervix, transitional zone atau endocervix? Endo. Karena Epitel kolumnar. ya, karena epitelnya di atasnya kolumnar, bawah ada kelenjar ya. Ini kan sudah jelas dari endocervix nih semua nih semua, nggak ada yang squamous ya. Nih semua kolumnar nih. Terus dia bentukannya seperti polip. Kalau polip kan bertangkai ya, ada lehernya. Nih dia lehernya nih, terus nih polipnya segini nih. Ya, yang dilihat ini aja, yang sebelah sini nggak usah dilihat. Ya, sini nih. Semua endocervix nih, setuju ya? Setuju ya? Nih semuanya endocervix.
Jadi ini yang diagnosisnya polip endoservix. Ya. Karena sudah jelas polipnya dan dari lapisan endoservix, ya. Mungkin bisa campur dengan radang boleh, dengan perdarahan bisa juga, namanya polip, ya. Tapi yang jelas ini diagnosisnya adalah polip endoservix, ya. Adanya struktur polip, terus ada endoservix nih lapisannya, ya. Terus berikutnya kita ke mana lagi yang masih di luar-luar nih, vagina, serviks, ada kondiloma atau nama lainnya Kutil. genger ayam atau kutil, ya. Kan dia bentukannya seperti berpapil-papil, ya. Kutil itu kan ada lehernya juga, dia kan seperti jari-jari gitu, ya. Ya. Nih dia nih seperti jari-jari begini, ya. Coba kita mendekat nih juga nih seperti jari-jari, ya. Ini sebelah sini kenapa nih dia mengambang-ngambang begini? Kok bukan kayak jari bulat-bulat dia? Potongannya. Ya, ada potongannya, karena kalau polip kan nggak rapi seperti sebaris penggaris begitu, dia rapi satu deret berbaris lurus, ya. Dia ada yang kesana kemari arahnya, jadi pada saat dipotong ya begini, ya. Terus apalagi selain struktur papiler atau finger like ini, apalagi yang dicari? Polysitotic atipia. Nah ini Atipia. kalau kita lihat, ini lapisan epitelnya epitel apa nih? Squamous dong, ya. Gampang kan ini, ya. Squamous tuh bentuknya gimana? Pipi atau nama lainnya? Nih. GP. Yang kayak belah ketupat ini. Nih. Poligonal. Ini kan poligonal nih. Nih semua nih, tuh. Bukan kolumnar, bukan kuboid, dia poligonal nih, semua bersegi-segi nih. Ya, yang kayak ada jembatannya nih. Antara satu dengan yang lainnya ada jembatannya, ini semua poligonal. Jelas ini? Ya. Sitoplasmanya kan dia eosinofilik nih, pinggir-pinggirnya, ya. Di pinggir-pinggir intinya ini kan eosinofilik. Nah, kalau cari koilositotik atipia, cari di tempat yang agak kelihatan putih-putih nih. Ini dari jauh kelihatan nggak di sini agak putih-putih nih? Ya, coba kita deketin. Tuh, ya. Sebelah sini kan masih eosinofilik nih kayak yang tadi ini. Ini masih poligonal. Ya, poligonal, terus sitoplasmanya eosinofilik, ya. Intinya seperti ini masih kelihatan anak intinya nih. Ini anak inti, kalau yang lupa nih anak inti nih. Ya, anak intinya masih kelihatan, ya. Kalau di koilositotik atipia nih, anak intinya sudah nggak begitu jelas karena dia ukuran intinya dia agak mengecil, anak intinya nggak begitu jelas, dan yang utama dia ada halo nih, sini halo nih. Yang putih ini halo, ya. Jelas kan beda? Ya, kalau yang tadi kan di luarnya intinya sitoplasma, langsung dia eosinofilik, ya. Nih, tuh bandingkan, kan beda nih daerah sini sama sini, ya, atau daerah sama sini, ya. Nanti cari aja, bisa di sini, coba nanti kita keliling-keliling lagi, cari ada aja nanti tempat lain. Nanti kalau yang nggak dapet boleh angkat tangan nanti. Nih coba lihat nih, tuh kan beda nih. Nih daerah sini sama sini nih, tuh, ya. Kalau yang sini-sini kan anak inti masih kelihatan, ya, sitoplasma eosinofilik. Daerah sini sudah nggak kelihatan nih, karena intinya dia mengkerut seperti kismis katanya kan, nih, mengkerut, ada halo putih, ya. Sudah ya, cukup ya yang kondiloma, ya. Kok masih lemes ini pagi-pagi nih, gak ada yang nyaut ini. Kondiloma itu yang jinak, ya. Ya kan, jinak. Kalau yang ganasnya itu karsinoma. Kalau yang di sini kita lihatnya yang keratinizing squamous cell karsinoma. Kalau tadi yang jinaknya si kondiloma itu epitelnya apa? Squamous kan? Nah, kalau yang ganasnya ini sama dia, dari epitel squamous juga, cuman dia pertumbuhannya ganas. Ini bisa kelihatan daerah sini lebih gelap,
Bisa. Ya, kalau yang ini nih nekrosis nih ya, jangan dilihat. Ini asalnya ya dari epithelial squamous nih. Tapi sudah nggak kelihatan lagi epithelial squamous yang normal kan? Ya, cuman kelihatan dia kayak sebaris-sebaris gini aja kan nih. Sebaris gini kelihatan ini aslinya dulunya epithelial squamous nih. Cuman dia sudah menjadi ganas tuh, ya. Coba kita deketin. Ini sudah menjadi ganas, jadi bentukan sel epithelial squamous ini kalau bayangkan nih selapis sel epithelial squamous berlapis nih tuh. Tapi karena dia sudah ganas, sudah nggak beraturan lagi tuh. Sitoplasmanya sudah nggak kelihatan, bentukan poligonalnya sudah nggak ada, intinya sudah macam-macam bentuknya, ya kan? Pleomorphic intinya ini sudah ada mitosis, ya. Sudah pleomorphic mitosis, bentukannya sudah nggak poligonal, ya, sudah nggak bisa dikenali lagi kan yang kayak tadi si epithelial squamous berlapisnya, ya, yang normalnya tuh mendekat dimanapun nggak ada kelihatan struktur epithelial squamous yang normalnya, karena dia sudah semua menjadi ganas. Kalau misalnya kita bisa ketemu ada keratin, itu boleh dibilang ini kayak gini-gini nih ya, kayak wol-wolan, ya, berarti ini keratinizing squamous cell carcinoma. Kalau yang enggak ya non keratinizing, atau kalau mau bilang squamous cell carcinoma aja juga boleh, ya. Ini wol-wolan ini, ya. Sudah cukup jelas. Ini mau mendekat dimanapun sama nih, ya. Ini semuanya dari epithelial squamous nih, di semuanya nih. Sudah jelas? Jelas ya. Terus sekarang kita ke uterus dulu, leiomyoma. Ada di buku? Ada ya, ini nanti ada kita lagi jaringan bagus nih. Leiomyoma ini ganas Cina? Cina ya. Nah kalau jinak dia tandanya adalah berbatas tegas. Ini coba nih, ini bayangkan seperti kayak kita motong bakso. Nih yang adik-adik perhatikan sininya ya, pinggirnya ya. Ini dia batasnya jelas tuh. Tuh. Beda sama tadi yang ganasnya si squamous cell carcinoma kan nggak jelas dia bentukannya kesana kemari ya. Kalau ini kan jelas nih tuh, seperti benjolan gitu nih tuh. Ya, batasnya tegas sudah. Nah setelah batas tegas yang kita cari katanya ada struktur fasciculus yang saling berpotongan kan, intersecting fascicle itu, ya. Nah nanti kita cari di dalamnya sini. Ini, nih kalau kita lihat begini kita deketin. Ini kelihatan nggak yang di belakang ini seperti ada arus-arus sini, tabrakan dia dengan yang sini, beda ada arusnya, beda lagi arusnya yang di sini. Ini ke sini arusnya beda lagi. Kelihatan yang di belakang? Kelihatan ya. Terus yang khasnya dia intinya berbentuk seperti cerutu ya, atau cigar shape ya. Seperti cerutu, ini kan panjang-panjang nih. Ya. Nih semua nih berdiri-berdiri nih panjang-panjang. Ya. Yang cigar shape itu bisa dilihat kalau kita ngelihatnya di yang arus-arus yang panjang-panjang begini ya. Kalau arusnya dia ke arah kita begini, terpotongnya berarti dia bulat-bulat nih gini. Nggak bisa kita lihat cigar shape-nya kalau dia kayak gini. Tuh, ya. Ini bulat-bulat. Ya. Cigar shape-nya bisa dilihat di ini yang kayak arus-arusnya ini baru cigar shape. Ya, ini kan cigar shape semua nih. Nih, ya. Sudah ya, jelas ya. Leiomyoma. Terus adenomyosis. Adenomyosis ini adanya di uterus. Di sana nggak ada kayaknya ya? Ya dicatat aja. Adenomyosis ini kan adanya di uterus, ya. Kalau uterus itu lapisannya apa aja? Endometrium, myometrium, perimetrium. Kalau yang ada kelenjar endometriumnya di lapisan apa? Endometrium dong, ya. Jadi kalau endoservix itu kan di serviks di bawah, ya. Endoservix kalau kita telusuri itu kan endoservix itu kan adanya di serviks, ya. Serviks tengah-tengahnya kan endoservix nih, lapisan dalamnya. Endoservix kalau dia lurus naik ke atas, begitu masuk ke areanya uterus dia sudah jadi endometrium, nyambung dia itu, ya. Makanya sama-sama lapisan yang ada kelenjarnya adalah endoservix dan endometrium, ya kan? Ya, nyambung ya. Nah, jadi kalau normalnya di myometrium
masih ada nggak kelenjar dan stroma dan stroma endometrium? Tidak. Tidak. Ini kan lapisan endometrium nih, sudah jelas? Ya. Ini yang myometriumnya kan? Nih ya, myometrium tuh otot sama ada pembuluh darah ya. Ini lapisan endometrium. Lapisan endometrium di sini dulu dah kalau gitu. Terdiri dari apa dan apa? Apa dan apa? Ya, kelenjar dan stroma ya. Kalau yang dibilang endometritis kronis kalau ada radangnya di stroma aja ya, stroma aja. Tapi ini nggak begitu kelihatan nih ya. Mungkin ada. Ini yang titik-titik ini stromanya ya, bukan radang. Coba kita lihat. Tuh, ini kan nggak titik-titik hitam. Mungkin nih ada sedikit nih campur sel plasma, limfosit ada, tapi ini kan bukan nih ya. Yang ini ya, yang agak bolong-bolong ini kan bukan nih ya. Ini mungkin ya limfosit ya. Nih, ini bukan radang nih ya, ini stroma ya. Kelenjar dan stroma endometrium. Terus normalnya kelenjar stroma endometrium ini sampai di myometrium enggak? Enggak ya. Ini kan masih endometrium nih ya. Nah, coba kita jalan-jalan ini. Kalau jalan-jalan di preparat itu seperti ini ya. Nih misalnya sudah ke atas nih. Ke atas, geser satu lapang pandang ya. Misalnya ini sampai sini nih. Geser, seret. Nah, segini turun. Lurus turunnya. Misalnya sudah sampai segini, geser lagi, seret. Lagi naik ke atas. Jadi zigzag ya. Lurus tapi jangan ke sana kemari. Nah, ini ada sesuatu tuh. Ini ada apa? Nih tiba-tiba di endometrium ada kelenjar dan stroma endometrium. Coba kita lihat sama nggak? Ini kelenjar endometrium nggak ini? Nih coba lihat, ini epitelnya apa? Kolumnar ya, bersilia ya. Coba kita lihat di tadi kelenjar endometriumnya sama nggak? Tuh, sama kan? Ya, kolumnar ya. Ya. Nah, inilah dia adenomiosis. Jadi yang seharusnya di myometrium tidak ada lagi kelenjar dan stromanya, tiba-tiba dia ada di sini. Nih. Ini satu kelompok ya kan? Kelenjar dan stroma. Ini lagi ada nih kelenjar dan stroma. Sebelah sini cuman stromanya aja. Nih stroma. Ini ada kelenjar, tidak begitu jelas ya. Nih stroma, mungkin ada kelenjarnya juga nih. Juga ada kan kelenjar dan stroma. Ya kan aneh ya. Inilah kelainannya ya. Kan kalau PA sudah nggak pelajari yang normalnya lagi ya, ini kelenjar dan stroma ya. Jadi kalau adanya kelenjar dan stroma endometrium di myometrium itu namanya adenomiosis ya. Itu kan masih sama-sama di dalam uterus kan ya. Tapi kalau kelenjar dan stroma endometrium ini adanya di luar uterus, itu namanya endometriosis ya. Jadi kalau endometriosis itu bisa terjadi di mana aja, di tuba bisa, ovarium bisa, di vesika urinaria dia nempel bisa, di usus bisa, di omentum bisa, di mana aja dia bisa endometriosis ya. Jadi sering dokter bedah kirim ke PA diagnosis klinisnya, di operasinya orangnya dengan diagnosis tumor abdomen wanita, tumor abdomen gitu. Terus dikirim ke PA, besar nih jaringannya mungkin sekitar 10 cm kayak kali 10 cm. Terus di PA kan dipotong-potong dijadikan preparat, ternyata hasilnya endometriosis ya. Ini ceritanya sediaannya diambil dari ovarium nih. Nih ceritanya dari ovarium. Ovarium itu kalau normalnya isinya apa aja? Ovarium. Hah? Ya, sel folikel, terus folikel, terus korpus apa? Korpus luteum, terus nih apa nih? Korpus albicans ya. Ya, masih ingat kan? Masih. Ya, kalau sudah ada ketemu salah satu struktur ovarium, berarti kan yakin ini bener nih dari ovarium nih. Ya kan? Ya, ini kan punyanya ovarium. Oh, berarti
Benar nih jaringannya dari ovarium nih ya. Coba kita lihat-lihat lagi, jalan-jalan lagi. Ini masih ya corpus albicans. Ini corpus albicans. Ini masih nih albicans. Kita jalan-jalan lagi sampai ketemu tuh. Tiba-tiba ada ya kelenjar dan stroma endometrium. Ini dari sini kan? Tuh. Harusnya kan dia bukan di ovarium dia tempatnya ya. Harusnya dia hanya di endometrium. Ya. Nih sama ya, kolumnar bersilia ya. Stromanya sama kayak gini nih tadi sel-sel stromanya ya. Untuk meyakinkan lagi ini ovarium nih ada folikel apa nih? Folikel apa nih? Pasti udah lupa nih histonya nih. Folikel Primordial. primordial. Ya. Ini yang kalau dulu histo kan dia banyak di tepi dia ya, di tepi-tepi banyak kelompok-kelompok ya. Berarti kan yakin ya ini benar organnya dari ovarium dan ini diagnosisnya dengan kista endometriosis. Ya. Atau mau bilang endometriosis aja betul ya, yang penting maksudnya betul. Jangan dibilang ini adenomiosis karena ya adanya dia sudah di luar dari uterus ya. Jelas ya. Terus sekarang kita ke kista. Ini juga kayaknya nggak ada nih. Kalau yang kemarin di kuliah, kalau kistanya dikeluarkan berupa diiris terus keluar cairan encer, berarti kistanya namanya kista apa? Kalau cairan encer, ini apa nih? Corpus albicans kan ya. Jadi betul ini, yakin ini, oh betul ini berarti organnya dari ovarium nih ya, karena ada sisa-sisanya nih ya. Kalau yang keluar cairan encer bening, kista apa namanya? Serus. Kista serus. Ya, serus ya. Serus tuh keluar encer, cairannya bening ya. Terus ini kita lihat, ini lihat nih ya. Nih epitelnya ya. Karena dia jinak, jadi epitelnya masih selapis berbaris rapi, duduk di bawah semua dia nih. Nih, lihat dulu nih. Ya. Kuboid atau kolumnar boleh, selapis tapi ya intinya dia selapis. Ya, bersilia. Ya. Ini kan masih selapis nih, mau kita terusin sampai ke pinggir-pinggir sampai kemana juga dia tetap selapis. Nih, tuh jalan ke sini masih selapis tuh. Ya. Ngerti ya? Nih masih selapis tuh kan, ya. Nggak ada dia yang sampai ke sini-sininya tuh, ya. Ini masih selapis. Setuju? Setuju ya. Sudah betul ini berarti kista serus ya, atau serus kistadenoma boleh. Atau mau bilang kista serus boleh, mana-mana aja. Yang penting adik-adik ngerti. Itu yang jinaknya ya. Itu yang jinaknya ya. Kalau yang ganasnya ini ada preparat carcinoma of ovary. Ini kalau diagnosis klinisnya ya, kalau yang tadi serus kistadenoma yang barusan kan, kalau yang sekarang ini kalau yang ganasnya berarti serus karsinoma, ya. Gampang kan ngafalinnya, kalau yang jinak ya serus kistadenoma, kalau yang encer ya. Kalau yang cairannya kental kan mucinus kistadenoma. Kalau misalnya yang ganasnya mucinus karsinoma, ya, gampang ya. Kalau yang ini serus kistadenoma, yang ganasnya serus karsinoma. Itu aja yang dihafalin ya, kan gampang ya. Nah, ini masih kelihatan nggak struktur epitel kolumnar selapisnya? Tuh, sudah enggak ya? Ini mau mendekat dimanapun sudah nggak ada dia yang berjejer rapi. Tuh, ya. Dia kayak bentukan ini kayak papiler juga nih kan, ya, kayak jari-jari gini. Coba kita lihat yang melapisinya ini masih sama nggak dia? Tuh, sudah beda kan? Ya, ini sudah ada mitosis nih, ya. Ya, ini yang versi ganasnya. Kalau kita lihat lagi terus dia sudah tidak selapis lagi nih, sudah bersusun-susun begini. Ini aja sudah nggak jelas lagi ya, sudah nggak duduk rapi di bawah dia, ya kan?
Ini sudah tambah tebal lagi nih, tambah kacau lagi, tambah bawah nih. Nih di bawah malah tambah jelek lagi nih ya, karena dia sudah invasif. Namanya karsinoma kan pasti invasif sifatnya ya. Invasif itu maksudnya dia meluas ke jaringan sekitarnya. Ini kan sudah meluas ke sini. Kalau yang sebelum ini yang serous cystadenoma kan dia di pinggir-pinggir aja, ya kan? Kalau ini invasif ini dia sudah sampai ke sini, ya. Bahkan sudah bisa kalau sampai metas sih juga bisa metas ke kolon bisa, kemana-mana dia sudah bisa metas, ya. Nah ini kan sudah sel tumor nih ya, pleomorfik nih mitosisnya. Masih ingat fase-fase mitosis? Mitosis. Masih. Ini fase apa nih? Tanya masih. Itu propase. Di antara promat tuh nih apa nih? Propase. Profase? Lupa? Nah, kalau lupa ini calon-calon saya keluarin ujian ini ya. Catat, keluar mitosis nanti ya. Kalau udah lupa-lupa ini kalau sudah ditanya nggak bisa jawab nih berarti lupa. Bakal keluar ujian. Nggak boleh lupa itu dari kuliah siklus sel, dari histologi nggak boleh lupa. Ya itu sudah yang ganasnya ya. Terus kita ke mola hidatidosa. Mola hidatidosa ini ada di sana kan? Ya. Ini nama lainnya adalah hamil anggur ya. Hamil anggur itu HCG-nya tetap ada ya, tetap meningkat ya. Jadi seolah-olah pasien ini merasa dirinya dia hamil ya, tapi usia kehamilannya masih kecil, perutnya yang sudah besar banget. Ini terdiri dari apa nih? Ini yang ngambang-ngambang ini apa nih? Plasenta atau kalau nama di histologinya di PA-nya apa? Fili Coriolis ya. Fili Coriolis atau Fili Coriolis ya. Ini kalau hamil anggur dia khasnya adalah Fili Coriolisnya dia avaskular nih, tengahnya nih nggak ada nih. Nih kosong. Nih, semua fili dia kosong tengahnya, tidak ada pembuluh darah. Normalnya gimana? Pasti udah lupa ya. Apakah normalnya pasti udah lupa? Pembuluh darahnya banyak. Ya, coba Dek tolong ambilin itu tuh preparat sana tuh yang di keranjang hijau tuh. Tuh sana ujung Dek, keranjang hijau tuh yang histo punya. Ini preparat histologinya keluar lagi. Pasti sudah lupa. Sudah saya duga nih pasti lupa. Ini perhatikan ya, ini avaskular. Kalau yang normalnya itu nih, ini fili-filinya kan semua berisi pembuluh darah nih, nih merah-merah nih, semua berisi kan, ya? Tuh, nih pembuluh darah semuanya nih, ya. Kalau yang tadi kan nggak ada, nih banyak nih, ya, jelas ya? Ya. Nih pembuluh darah ya, merah-merah dia, ya. Kalau yang si mola kan avaskular dia ya, Fili Coriolis, dia ukurannya bermacam-macam, besar kecil. Kalau si mola si plasenta biasa tadi itu dia ukurannya lebih seragam, ya kecil-kecil semua. Kalau yang ini dia bervariasi nih, ada yang kecil begini, ada yang sebesar ini, ya, ada yang begini bentuknya, ya, dan yang utama dia avaskular, ya. Ini yang membedakannya dengan plasenta biasa, ya. Jelas ya? Terus ada matur kistik ceratoma. Ini yang apa? Kista. Ganas atau jinak? Ceratoma? Jina. Jinak ya. Jina. Dia diambil dari ovarium. Nah, seperti tadi kita masih ingat ovarium isinya apa aja? Folikel, terus corpus, albikan ya, corpus luteum ya. Kalau yang ini justru aneh, ini apa nih? Jaringan adiposa ya. Justru dia malah ketemunya di ovarium, ya kan? Kan bukan tempat biasanya ini, ya. Ovarium harusnya tidak ada jaringan lemak, ya. Terus kita jalan-jalan lagi. Ini jaringan lemak. Nah, ini epitel apa? Squamous ya. Epitel squamous ini harusnya adanya di mana?
Di kulit ya, di permukaan tubuh ya, ya kan? Ya. Ya. Di permukaan tubuh, tapi dia adanya di ovarium. Kan aneh ya, seharusnya kan nggak ada di ovarium. Ini juga nih, kelenjar apa nih? Kelenjar sebasea. Sebasea, harusnya kan tidak ada. Ini kelenjar minyak, kelenjar keringat nih harusnya nggak ada di ovarium. Ya kan? Aneh kan? Nih, ada jaringan lemak. Ini kelenjar apa nih? Kelenjar apakah ini yang ciri khasnya dia sitoplasmanya agak luas-luas begini? Nih, sitoplasmanya eosinofilik agak luas-luas dan dia ada yang sampai nonjol-nonjol ke dalam lumen. Kalau nggak tahu nih keluar ujian nanti nih kelenjar yang nggak tahu apa artinya ini. Ya. Nih, nggak tahu nih pasti ini kelenjar apa? Histologi. Pasti sudah dilupain semua nih Kelenjar histonya. keringat. Apa nama ininya dong, nama kedokterannya, masa kelenjar keringat dibilangnya? Sebasea dok. Apa? Sebasea. Kalau ini apa? Sama. Kalau yang ini lain. Yang ini dia sitoplasmanya nggak begitu tinggi-tinggi kayak yang tadi dan dia nggak ada yang sampai nonjol-nonjol ke dalam lumen nih. Beda dia. Nah. Dua kelenjar yang berbeda. Ini beda nih sama yang kelenjar yang ini juga beda nih. Apakah itu? Cari ya, nanti keluar ujian. Ya. Terus ada apa lagi nih di sini coba kita jalan-jalan. Biasanya bisa ada ketemu jaringan tiroid, bisa ada jaringan tulang, saraf, epitel pelapis usus bisa, tapi tidak semuanya. Tapi tidak setiap kasus dia lengkap ketemunya semua ya. Ini ada folikel rambut nggak? Hah? Mana? Nih. Bukan? Bukan. Nih? Bukan. Nih? Bukan. Nih? Bukan. Nih? Ya. Nih dia ya folikel rambut nih ya. Ini kan sebaseanya nih ya. Histologi ini apa nih? Saraf ya. Untung masih ingat saraf. Ya, ini seharusnya ini tidak ada di ovarium ya, tapi ternyata dia ada. Inilah teratoma matur atau mau bilang teratoma aja boleh ya. Kalau yang versi ganasnya juga ada, namanya imatur teratoma. Tapi ya nggak usah ya. Kalau yang jinanya dia matur teratoma. Kalau yang ganasnya justru yang imatur. Ya. Udah ya, selesai ya. Kayaknya udah deh. Ya, matur yang jina ya. Ayo mau lihat jaringan? Ayo. Ayo supaya nggak habis waktunya.